Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, pada pagi hari ini kembali saya tampil menyampaikan sesuatu yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi kita terkadang karena malas berpikir, dalam bahasa lainnya malas menggunakan akal. Akibatnya kita menjadi orang yang jumud. Jumud itu kalau istilah pepatahnya jadi orang seperti kodok dalam tempurung. Menganggap sebuah kebenaran yang kita yakini benar hanya itulah satu-satunya. Contoh, kita tahu rukun Islam. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Dan semua rukun itu mempunyai ritualisasi, praktek amalan. Kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia mengatakan sholat 5 waktu, ya seperti kita lakukan. Puasa, ia menahan lapar dan haus mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau zakat, ia mengeluarkan sebagian daripada harta. Kalau haji, yaitu pergi ke Mekah pada bulan Zulhijjah, melaksanakan berbagai macam ritual di negeri itu. Selesai. Kita kira agama itu hanya itu. Padahal itu baru dasar beragama. Perlu ditumbuh kembangkan dalam bentuk amaliyah-amaliyah, dalam bentuk perbuatan-perbuatan ataupun karya-karya. Nah, sejauh apa yang kita sudah buat, mulai daripada rukun Islam yang 5 sampai ke amaliyah menuju karya-karya tadi, tujuannya cuma satu, mencapai surga. Apa itu surga? Kebahagiaan batin. Kebahagiaan batin dan kesenangan fisik. Itu tujuannya. Nah, mengenai masalah mencapai kebahagiaan batin dan kesenangan fisik, ini kita kadang-kadang ya bukan lupa ya, bukan pula tidak tahu, memang kita abai dan lalai untuk mencari tahu bagaimana caranya. Nah, kalau ditanya kepada orang, oh caranya gampang Pak Abu. Gimana? Banyak uang. Apakah itu salah? Ya tidak juga. Memang kalau kita banyak uang kan bisa beli apa saja, bisa pergi kemana saja, bisa bikin apa saja. Tetapi definisi itu, pengertian itu tidak mutlak. Karena masih bisa diuji. Bagaimana cara mengujinya? Apakah orang yang punya uang semuanya senang hatinya? Tentram jiwanya? Mencapai kebahagiaankah dia? Apakah semua orang beruang seperti itu? Ternyata ada orang beruang, matinya bunuh diri. Ada uang beruang, matinya menghambur-hamburkan kehidupan, pergi ke sana kemari, akhirnya hilang. Bahkan menjadikan harta itu sebagai bagian penghancur kehidupannya itu sendiri. Nah, berarti tidak bisa dipegang bahasa itu. Kita bisa bahagia karena banyak uang, tidak bisa dipegang. Cacat dengan pembuktian tadi.
Dia harus seperti itu, saudaraku. Jadi segala sesuatu itu, semua kebenaran itu harus diukur, diuji, dibuktikan. Kalau setelah kita selesai menguji, mengukur, membuktikan, ternyata benar adanya, barulah kita katakan ini baru benar. Kalau tidak seperti itu, nanti dulu. Makanya saya katakan dalam kajian kita ini kan, kalau memang ini sebuah kebenaran, ayo kita uji. Kita ukur, kita buktikan. Kita ajak orang lain bercerita tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami tentang kaji kita. Dengarkan apa kata mereka. Nah, kalau mereka menerima dengan baik dan benar bahkan menganut, sip. Tapi kalau mereka menolak, berarti tidak. Apalagi kalau mereka menolak itu dengan dalil-dalil, dasar-dasar yang kuat. Nah, tetapi kita tidak bisa mencapai itu, saudara. Karena kita takut membawa kaji kita ini, paham kita ini keluar. Makanya selama paham itu, kaji itu hanya benar buat kita, maka kebenaran itu masih perlu dipertimbangkan. Dalam bahasa lainnya, masih diragukan. Karena para nabi-nabi ya kurang apa mereka tentang kebenaran. Semua mereka terbuka. Semua mereka menyampaikan. Bahkan semua mereka diperintah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah. Semua mereka diperintah seperti itu. Kau seru, kau ajak mereka atau orang-orang menuju jalan Tuhanmu. Ajak mereka kembali kepada Tuhan. Tapi dengan hikmah wal mau'izah. Hikmah itu adalah kajian yang dalam. Izah itu keberanian dan kekuatan. Semua nabi-nabi begitu. Nah, kalau kita belum sampai kepada target itu, alasan kita nanti dapat fitnah gini, itu karena kekurangan kita. Itu karena kelemahan kita. Yang perlu ditinjau kembali, yang perlu dipelajari kembali, supaya dikuatkan. Nah, itu sering saya sampaikan kepada kita ini. Nah, termasuk beragama yang saya katakan hari ini. Kalau memang kita ingin mencapai surga dengan amaliyah kita, didasarkan dengan rukun Islam yang 5 tadi, ya kita buktikan dulu. Adakah kita bahagia? Artinya, selamat hati kita daripada iri, dengki, hasut, fitnah, kebencian, dan dendam. Selamat ke hati kita. Kalau selamat, mantap. Begitu juga yang mengatakan kita akan bahagia dengan uang. Kita buktikan juga. Benarkah kita bahagia dengan uang? Ternyata tidak juga benar. Artinya tidak mutlak. Karena ada yang beruang, tetapi dia hancur kehidupannya, bahkan bunuh diri. Kenapa? Ya karena tidak diiringi dengan mental dan spiritual yang bagus, yang membawa kita kepada keselamatan batin itu sendiri. Nah, sekarang saya nak menyampaikan suatu pengetahuan yang menjadi tujuan beragama yang harus kita ketahui. Saudaraku, tubuh badan jasad kita ini adalah rumah. Namanya rumah daging atau Bait Lahmud. Kalau bahasa Ibrani, Bethlehem, tempat kelahiran Isa ibnu Maryam. Kenapa dikatakan negeri itu Bethlehem? Karena orangnya, ya, yang bercokol di sana mengkaji tentang siapa tubuh ini, siapa badan ini, siapa jasad ini. Nah, bertemulah rumusan dan dirahasiakan, karena itu kunci surga, kunci kebahagiaan. Jadi ada secret, dan itu disimpan turun-temurun. Kalau Isa ibnu Maryam, dia menyampaikan tetapi ditutup-tutupi, bahkan dijegal. Akhirnya konsep itu disimpan. Nah, di akhir zaman itu terbuka kembali. Apa itu kisahnya? Nah, perhatikan. Tubuh kita yang nyata ini
terbentuk dari miliaran sel. Sel itu adalah unsur yang terkecil pada benda. Benda apa saja, semuanya tercipta dari sel namanya. Nah, termasuk kita. Ada sel darah, sel urat, sel tulang, sel daging, sel kulit, sel bulu, dan sel-sel pada yang lain-lainnya, termasuk mata, otak, paru, jantung, hati, limpa, usus, ginjal, dan seterusnya itu. Semuanya terbentuk dan terdiri dari sel yang jumlahnya miliaran, bahkan lebih. Lalu sel itu unsurnya tersusun dari apa, Pak Abu Fikri? Ini rahasianya itu. Satu sel itu terbentuk pertama materi, benda yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Di dalam benda itu ada namanya yang disebut dengan molekul. Di dalam molekul ada benda yang namanya atom. Di dalam atom ada benda yang namanya inti atom. Di balik inti atom ada namanya elektron. Di dalam elektron terdapat proton. Di dalam proton terdapat neutron. Hitunglah. Benda, molekul, atom, inti atom, elektron, proton, neutron. 7. Aku jadikan langit itu 7, bumi itu 7. Jangan dulu kita memandang kepada langit besar. Jangan dulu memandang pada bumi yang besar. Pandanglah dulu langit yang gaib, yang 7 tingkatnya. Artinya pemahaman, ya, jangkauan akal fikir. Itulah syariat, torikat, hakikat, marifat, etikat, sifat, zat. 7 itu langit. 7 lapisnya. Bumi, benda atau materi. Molekul, atom, inti atom, elektron, proton, neutron. 7 lapisnya. Apakah kita sadar di dalam neutron itu terdapat ruang hampa, ruang kosong. Dia sudah kecil betul sel itu, tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Ternyata dia ada 7 lapis. Di dalam itu terdapat ruangan kosong. Untuk apa ruangan kosong itu? Untuk diisi oleh rasa. Oleh rasa. Nah, dianjurkan oleh Allah dan Rasul kita itu mengisi dengan rasa-rasa yang positif, yang baik, benar, jujur, ikhlas, sabar. Dianjurkan seperti itu. Bahkan untuk bersangka pun harus husnuzon, jangan suuzon. Semuanya harus yang positif, positif, positif. Nah, seketika ruang kosong itu berisikan sesuatu yang positif, yang disebut dengan energi, dia akan mengeluarkan gelombang. Gelombang itu adalah gerakan energi, berbentuk aura, sinar, cahaya, yang menjelaskan tentang apa yang ada di dalam inti setiap sel yang ada pada tubuh kita. Makanya tampak di wajah. Kalau kita sedang sedih, berarti isinya adalah kesedihan, tampak di wajah. Kalau kita sedang kecewa, berarti isi daripada sel tadi adalah kekecewaan, tampak di wajah. Kalau kita merasa sakit atau sel tadi berisikan rasa sakit, maka tampak di wajah. Makanya kata Nabi,
Wajah itulah jendela hati. Hati itu yang padanya ada roh. Roh itu yang mengisi setiap sel tadi. Maka kenyataannya adalah di wajah. Tidak bisa dibohongi. Terutama mata. Itu yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita dalami, dan yang perlu kita pertahankan. Nilai-nilai positif tadi. Istilah itu energi positif. Nah, kalau sudah seperti itu, makanya kita akan sehat. Sehat rasa, sehat pikiran, sehat suara kata, sehat perbuatan. Karena dia didukung oleh energi positif yang ada pada setiap sel tadi. Boro-boro kita hendak menceritakan aib orang. Boro-boro kita hendak melakukan keburukan. Mendengar kata orang, cerita orang pun tentang yang negatif, ditolak. Diusir. Walaupun dengan pola dan metode yang apik tentunya. Jangan sampai pula orang tersinggung. Minimal ada benteng gaib yang ada di hati kita mengatakan, kamu mau ngomong apa silakan. Aku dengar, tapi aku tidak akan menerimanya. Sebelum aku melihat, sebelum aku mendengar, sebelum aku menyatakan langsung ada pada kejadian itu. Itu kenapa Allah berkata, wahai orang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik, membawa berita tentang seseorang, sekelompok orang, maka kamu tabayun dulu, cek dulu. Takutnya nanti kamu mengiyakan, kamu menghukum orang dalam kondisi kamu jahil atau tidak mengerti. Itu saudaraku. Nah, kenapa orang itu menyampaikan berita yang negatif? Karena dia itu sakit. Di dalam sel-selnya itu tumbuh berisikan sakit. Kemudian dia bergerak, namanya aura, dalam bentuk energi. Dia ingin mentransfer kepada kita. Karena kita awam dalam masalah ini, kita terima secara tidak langsung, jadilah transfer itu kepada kita. Makanya jangan sampai terjadi itu, saudaraku. Jangankan kita yang berbuat atau menciptakan energi negatif pada diri kita, mendengar pun, melihat pun, jangan. Tapi kita punya metode, punya aturan, punya adab. Jangan sampai orang tersinggung lah. Ya silakan Anda mau bilang apa, tapi hati saya mengatakan selama itu tidak saya lihat, tidak saya dengar, saya tidak berada pada posisi kejadian, saya tidak akan percaya kepada Anda. Akhirnya apa? Dia tidak masuk ke dalam sel-sel kita tadi, pada ruang kosong kita tadi. Artinya Pak Abu, sejauh mana kepentingan ini bagi diri kita? Sejauh mana keperluan kita terhadap pengetahuan ini bagi diri kita? Saudaraku, saya jelaskan bahwa tubuh ini dengan tubuh-tubuh orang lain, dengan fisik-fisik benda lain, sejatinya tidak bercerai, tidak berpisah. Dia adalah satu kesatuan. Yang dia bercerai, dia berpisah hanya dalam pandangan mata kita. Tapi dalam rasa batin kita tidak pernah bercerai. Dia adalah satu kesatuan yang saling terima, saling sambung, saling menyambung, saling rasa. Apa yang terjadi? Nah, seketika kita mengeluarkan energi negatif, maka alam semesta mulai langit dan bumi beserta isinya itu menyambut kita secara negatif. Menyambut kita seperti apa yang kita rasakan. Kalau kita ingin bukti, coba perhatian. Kalau kita sedang marah, sedang sakit, sedang jengkel, secantik apapun orang tidak akan pernah terlihat cantik. Seindah apapun pemandangan tidak akan terlihat indah. Sehebat apapun orang tidak akan terlihat hebat. Bahkan kalau kita hobi musik, sebagus apapun irama dan lagu tidak membawa kita gembira.
Apakah alam semesta begitu? Jawabnya tidak. Tetapi kitalah yang merubah semua itu karena rasa kita sering dipengaruhi oleh energi negatif. Artinya apa yang kita rasakan itulah jadi fakta. Dia akan datang kepada kita membawa apa yang kita pikirkan. Makanya berkali-kali saya katakan dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa apa yang kamu pikirkan itulah yang kamu rasakan. Nah, rasamu itulah yang menyebarkan aura energi kepada alam semesta. Maka alam semesta akan menyatakan apa yang kamu rasakan. Kesimpulannya, apa yang kamu pikirkan itulah yang kamu rasakan, apa yang kamu rasakan itulah yang akan terjadi pada dirimu. Itu saudaraku. Nah, kita itu susah mengerti tentang doa. Doa itu artinya menyeru Allah untuk kepentingan kita. Rajin sholat, rajin menengadahkan tangan, tapi tidak rajin berpikir untuk memahami apa itu doa. Di mana Allah akan kita cari? Kemana Allah akan kita temukan? Tidak akan diketemukan, tidak akan didapat, saudaraku. Karena Allah itu hanya penamaan. Ingat, penamaan bukan nama. Kalau penamaan itu nama yang diciptakan, dibuat oleh manusia agar bisa menyebut sesuatu yang tidak bisa disuarakan, tidak bisa dikatakan, tidak bisa disebutkan, tidak bisa dibayangkan. Itu penamaan. Kalau nama, itu adalah nama yang kita ciptakan, yang kita buat, yang kita berikan kepada sesuatu yang real. Ini kayu, ini batu, ini air, ini angin, ini api, ini pohon, ini daun, ini buah. Itu nama. Tapi kalau penamaan tidak seperti itu. Penamaan itulah nama yang diciptakan oleh manusia, dibuat oleh manusia, diberikan oleh manusia kepada sesuatu yang tidak bisa disebut, tidak bisa dikatakan, tidak bisa dibicarakan, tidak bisa dipahami secara real. Tapi dia ada. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, mana Allah dan di mana Allah? Allah itu penamaan, dia tidak nyata. Tapi dia menyatakan keberadaannya pada ciptaannya. Itu alam semesta. Langit, bumi beserta isinya, termasuk tubuh kita ini. Dia nyata pada ciptaannya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 115, Anda perhatikan di situ ada kalimat fa'inama tuwalu fatsama wajhallahu. Kemanapun kamu menghadap, kemanapun kamu melihat, kemanapun kamu mendengar, kemanapun kamu berfokus, disitulah wajah Allah. Wajah Allah itu artinya bagian terdepan dari keberadaan Allah itu sendiri. Itu alam semesta, saudaraku. Artinya, seketika kita berdoa minta kebaikan, kebenaran, kejujuran, keikhlasan, kebahagiaan, tetapi kita tidak mengerti ilmu ini, Anda tidak akan mendapatkan, saudaraku. Karena kebahagiaan itu akan datang daripada Allah. Dia nyatakan dari alam semesta sebagai perwujudannya. Tetapi bagaimana dia akan mendatangkan kebahagiaan sementara sel-sel kita penuh dengan rasa kebencian, kedengkian, iri, hasud, fitnah. Dia akan mengeluarkan gerak atau gelombang yang disebut dengan energi, akhirnya berbentuk aura. Nah, ini yang perlu dipahami dalam hidup beragama, saudaraku. Itu alasannya kenapa Allah dan Rasul bercerita pada kitab Quran supaya kita itu melahirkan rasa yang baik, pemikiran yang baik, perbuatan yang baik, supaya kita mendapatkan kebaikan. Itu. Nah, kalau itu tercapai, itulah surga.
Surga itulah kebahagiaan. Mau cari kemana lagi kita? Nah, itu saja dulu. Sebagai sumbangsi daripada saya untuk kita semuanya. Agar kita jangan mengartikan agama itu sekecil apa yang kita pahami selama ini. Jangan sampai kita berada sebagaimana kodok di dalam tempurung. Jangan sampai kita mengatakan bahwa agama itu adalah amaliyah, perbuatan baik dan benar, tapi prakteknya itu dalam hal ini Allah tidak melihat bentuk dan rupa, apalagi merek. Innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakin yanzuru ma fi qulubikum. Allah tidak akan melihat bentuk dan rupa kamu dan amaliyah kamu, tapi yang dilihat oleh Allah itu apa sih yang dipancarkan oleh yang ada dalam dada atau hatimu, di dalam sel-sel tadi. Positifkah, negatifkah? Artinya merek itu kan banyak merek tuh, ada Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha. Allah tidak melihat itu. Bahkan rupa dan bentuk amaliyah kita pun tidak dilihat oleh Allah. Tapi bagaimana cara kita memancarkan rasa yang positif, rasa yang baik ke dalam sel-sel diri kita. Sel darah, sel urat, sel tulang, sel daging, sel kulit, sel bulu. Bahkan sel mata, sel jantung, sel paru, sel hati, sel limpa, sel ginjal, sel empedu, dan sel usus dan semuanya. Agar sel-sel itu memancarkan gelombang atau energi positif yang disebut dengan aura. Kalau sudah tercapai itu, maka alam semesta sebagai wujud Allah akan mendatangkan apa yang kita pikirkan. Akan menjelma dalam bentuk rasa. Maka hati-hati. Ingat, apa yang Anda pikirkan, itulah yang Anda rasakan. Apa yang Anda rasakan, itulah yang akan terjadi pada diri Anda. Oke? Ya. Demikian saudaraku. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.